Di sebuah sudut kota Bekasi yang selalu ramai, berdiri tegak sebuah bangunan tua berarsitektur kolonial. Rumah itu, yang sudah berpuluh tahun tak dihuni, kini diselimuti lumut tebal, dengan jendela-jendela pecah yang menatap kosong ke arah jalan. Penduduk setempat menyebutnya Rumah Angker Pondok Gede, sebuah nama yang syarat akan bisikan misteri dan kengerian. Namun bagi Arka, seorang pemuda yang terlahir dengan obsesi pada hal mistis dan horor, rumah itu justru menjelma menjadi magnet tak tertahankan. Sejak kecil, Arka terbius cerita seram tentang rumah tersebut. Konon di dalamnya sering terdengar tangisan misterius, bayangan melintas, bahkan penampakan sosok wanita berambut panjang. Teman-temannya mengejek Arka yang terlalu banyak menelan cerita fiksi. Namun ejekan itu tak sedikit pun menggoyahkan tekadnya. Bagi Arka, setiap bisikan horor adalah undangan pribadi yang harus ia penuhi. Obsesinya memuncak pada suatu malam Jumat Kliwon. Saat bulan purnama bersinar penuh, Arka memutuskan untuk membuktikan semua mitos itu. Dengan bekal senter, kamera, dan perekam suara, Arka melangkah menuju Rumah Angker Pondok Gede. Tekadnya bulat. Ia akan menghabiskan malam di sana sendirian. Malam di Rumah Angker pukul 23 WIB, Arka berhasil membuka paksa gerbang tua yang berkarat. Hawa dingin menusuk disusul aroma apek dan lembab. Kegelapan pekat menyelimuti setiap sudut ruangan. Hanya diterangi sorot senternya. Debu tebal menyelimuti perabotan usang, menciptakan siluet mengerikan. Arka melangkah perlahan. Setiap deret lantai kayu bergaung, memecah kesunyian mencekam. Di ruang tamu matanya tertuju pada piano tua yang tutsnya menguning. Tanpa sengaja jemarinya menyentuh tuts, memicu nada sumbang melengking tajam yang mengoyak jantungnya. Ia segera menarik tangan. Arka melanjutkan ke lantai atas. Semakin tinggi ia melangkah, semakin dingin udara terasa. Di ujung lorong gelap, ia melihat sebuah kamar tidur dengan pintu sedikit terbuka. Saat ia masuk, sebuah aura kesedihan yang kuat memenuhi ruangan. Di sudut, Arka melihat boneka porselen tua tergeletak. Dengan satu mata hilang dan senyum retak menyeramkan. Arka dengan tangan gemetar mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan lirih. Arka, Arka. Suara itu begitu dekat membuat bulu kuduknya merinding. Ia memutar tubuhnya cepat namun tak ada siapapun. Perjumpaan yang tak terduga, ia mencoba menenangkan diri dan kembali fokus pada boneka. Namun senternya berkedip-kedip lalu mati total gelap. Arka menarik napas dalam-dalam, mencoba meraih ponselnya. Namun sebelum sempat, sebuah napas dingin dan lembab menerpa tengkuknya. Kau datang. Sebuah suara parau dan bergetar berbisik tepat di telinganya. Arka membeku, merasakan keberadaan tak kasat mata di belakangnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tak berani menoleh. Perlahan suara itu mulai tertawa. Tawa seperti gesekan kuku di papan tulis. Tawa histeris yang menusuk gendang telinga, memenuhi seluruh ruangan. Dalam ketakutan mencekam, Arka mengumpulkan sisa keberanian. Ia berbalik, dan dalam cahaya remang-remang ia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang bergaun putih kusam. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung hitam dan senyumnya persis seperti boneka porselen itu. Retak dan menyeramkan. Wanita itu mengangkat tangannya yang kurus keriput, jari-jari panjang dengan kuku hitam legam. Ia menunjuk Arka, bibir pucatnya bergerak. Kau akan tinggal di sini selamanya. Suaranya adalah bisikan terakhir yang didengar Arka. Sebelum insting bertahan hidupnya mengambil alih, teriakan Arka memecah kesunyian malam. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga menuruni tangga, tak peduli kegelapan. Ia terus berlari, menembus pintu utama, melewati gerbang berkarat, hingga mencapai jalan raya. Napasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdebar tak terkendali. Arka tak pernah lagi mendekati Rumah Angker Pondok Gede. Pengalamannya mengubah pandangannya tentang mistis. Ia tak lagi melihatnya sebagai obsesi menarik, melainkan ancaman nyata. Setiap kali melewati rumah itu, hawa dingin dan tawa histeris wanita itu masih terngiang. Meskipun Arka selamat, sebagian dari dirinya seolah tertinggal di rumah tua itu. Ia tahu ada hari untuk keingintahuan yang terlalu jauh. Dan di sudut kota Bekasi, mitos Rumah Angker Pondok Gede terus hidup, menanti korban rasa penasaran berikutnya. Jika kalian menyukai cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah seram berikutnya.